Singkat cerita, nenek-nenek itu akhirnya mengalah kepada pria yang membela Badru. Ia seperti segan dan menaruh hormat kepada pria itu. Oleh pria itu, Badru akhirnya diperbolehkan pulang. Baru saja hendak melangkah pulang, nenek-nenek itu mengingatkan Badru agar tidak kembali ke tempat ini. Jika kembali, maka Badru tak akan bisa pergi lagi. Perkataan itu diingat betul oleh Badru. Setelah menyanggupi perkataan nenek-nenek itu, Badru akhirnya melangkah menuju sebuah pohon. Saat tiba di pohon itu, Badru tiba-tiba sadar. Sementara dari tadi teman-temannya sedang menyaksikan Badru yang dari tadi tidak sadar juga. Lalu Badru bertanya berapa lama dirinya tidak sadar. Menurut salah satu temannya, ia tidak sadar hampir 4 jam lamanya. Anehnya, Badru merasa ia berada di alam gaib itu serasa 5 hari. Namun 5 hari itu tidak ada malam, hanya siang terus sepanjang waktu. Selain itu kondisi cuaca terasa panas seperti sedang musim kemarau. Padahal kenyataannya Badru sedang di lereng gunung, yang cuacanya sudah pasti dingin. Tak mau ada masalah berikutnya, Badru lalu mengajak teman-temannya berzikir bersama sebisanya. Hal itu dilakukan demi keselamatan mereka selama perjalanan. Malam itu, Badru memutuskan begadang. Ia baru bisa tidur sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, mereka kemudian bangun mempersiapkan barang-barang untuk melanjutkan ke pos selanjutnya. Dalam perjalanan menuju pos selanjutnya, Badru sempat dikagetkan sosok perempuan yang terus memandanginya di bawah pohon. Namun Badru tidak menghiraukannya. Ia tahu bahwa sosok itu adalah penunggu di lokasi itu. Beruntung, sosok kuntilanak itu juga tak mengganggu Badru dan teman-temannya yang sedang melintas. Perjalanan terus dilanjutkan. Mereka akhirnya tiba dekat Goa Walet dan kemudian mendirikan tenda, karena hari mulai gelap. Lagi-lagi, situasinya sepi, tak ada pendaki lain. Padahal biasanya pada akhir pekan seperti ini selalu ramai pendaki, waktu menunjukkan sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Badru mulai merasakan ada yang aneh. Tiba-tiba ada angin berhembus kencang mengenai tenda. Beruntung hal itu tak berlangsung lama. Teman-teman Badru terlihat sudah mulai terlelap. Hanya yang masih terjaga. Melihat jam tangan menunjukkan sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ia berniat hendak beristirahat, karena sudah ngantuk. Dalam kondisi setengah sadar, Badru dikagetkan sosok tinggi besar menyerupai leak atau genderewo. Di mulutnya terdapat taring. Tinggi besar berdiri di depan tenda, Badru lalu bicara dengan nada pelan, meminta agar makhluk itu segera pergi. Tak lama kemudian, makhluk itu menghilang dari hadapan Badru. Badru pun kemudian tertidur. Namun saat waktu menunjukkan pukul 3 waktu Indonesia Barat, Badru terbangun karena mendengar suara aneh. Suara itu menyerupai benda-benda yang dibenturkan. Ia lalu memutuskan mendatangi sumber suara. Namun tiba-tiba teman-temannya terbangun, dan melarang Badru mendatangi sumber suara itu. Badru pun membatalkan niatnya. Hari ketiga. Saat itu waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca terlihat cerah. Badru dan teman-temannya bergegas membereskan tenda. Mereka kemudian bertemu dengan pendaki lain. Saya senang sekali, pas lihat ada pendaki lain. Hati agak tenang, ucap Badru, mereka pun kemudian tiba di puncak. Di sela-sela pertemuan dengan pendaki lain, Badru sempat bertanya apakah mereka mendirikan tenda di sekitar Goa Walet. Mereka mengaku mendirikan tenda di dekat Goa Walet. Lalu Badru juga menceritakan peristiwa yang menimpanya di Goa Walet. Ternyata pendaki lain juga mengalami hal yang sama. Singkat cerita, mereka memutuskan segera turun melalui jalur Linggarjati. Selama perjalanan turun ke bawah, Badru dan teman-temannya menyempatkan beristirahat di sekitar kuburan kuda. Lalu Badru menyempatkan duduk sambil bersender ke pohon. Tiba-tiba Badru kembali ke dalam alam bawah sadarnya. Dalam kondisi itu, Badru melihat seorang wanita muda bersama seorang bapak-bapak tengah mengobrol. Badru yang dalam posisi keduanya, hanya bisa terdiam dan menyaksikan percakapan keduanya. Hanya beberapa detik, Badru lalu tersadar. Lagi-lagi,
Begitu sadar, Badru menyaksikan teman-temannya sedang mengelilingi dirinya. Menurut temannya, ia tak sadar selama 4 jam. Mirip seperti melamun, pandangan kosong. Namun saat itu tak ada berani yang mengganggu Badru. Badru memutuskan tak langsung menceritakan apa yang dialaminya itu. Semua yang ia alami itu baru diceritakan saat tiba di rumah. Namun Badru mengaku belum paham betul apa yang terjadi kepada dirinya, mulai dari nenek-nenek yang marah, kemudian sosok perempuan, lalu makhluk menyerupai genderewo, hingga sosok wanita muda bersama bapak-bapak terakhir. Yang paling diingat dirinya, hanya ucapan nenek-nenek yang melarang dirinya kembali ke Gunung Ciremai. Seperti perjanjian, sejak kejadian itu hingga kini ia tak pernah kembali ke Gunung Ciremai. Tamat.